Apa ini mayatnya? Mayat seorang perempuan berusia kisaran 25 tahun. Yang ditemukan di Danau Situ Resmi. Bunga ini lambang cinta yang tulus dan abadi. Lambang sebuah kesetiaan yang tidak tergoyahkan oleh apapun. Kayak cintaku ke kamu, Ras. Apa ini kamu, Ras? Udah sekian lama aku cari keberadaan jasad kamu. Apakah semua ini akan jadi akhir jawaban pencarian aku? Sekalipun aku nggak siap ngeliat kenyataan ini. Satria kenapa? Aku nggak apa-apa. Seperti yang pernah aku ceritain ke kamu. Sampai hari ini, aku belum berhasil menemukan jenazahnya Laras. Setiap aku dapat kabar ada penemuan jenazah wanita, khususnya di Danau Situ Resmi, dengan kisaran usia seperti Laras. Ciri-ciri fisik seperti Laras. Aku selalu menaruh harapan. Aku berharap itu jenazahnya Laras. Walaupun di satu sisi aku tahu, aku gak akan sanggup dan gak akan pernah bisa siap. Aku nggak nyangka. Ternyata kamu masih berharap bisa menemukan jasadku. Yang bahkan aku nggak tahu sampai saat ini. Aku nggak tahu. Aku nggak tahu aku harus senang atau sedih dengan penemuan jenazah ini. Di satu sisi aku senang. Aku senang karena ini bukan Laras. Dan mungkin aja Laras masih hidup di luar sana. Tapi di satu sisi, kalau ternyata Laras emang udah meninggal, aku sedih karena aku belum berhasil menemukan jenazahnya sampai saat ini. Menurut kamu, wajar gak sih? Aku sampai detik ini masih berharap Laras masih hidup di luar sana. Maafin aku ya, Sekar. Aku gak bisa nahan emosi aku. Aku jadi curhat sama kamu. Aku pamit ke kantor ya. Aku harus melakukan penyelidikan jenazah ini. Aku permisi. Bukannya Mas Satria sendiri ya yang bilang kalau ikhlas itu adalah tahta tertinggi dari mencintai seseorang. Emang berat banget, Mas, merelakan orang yang kita cintai, tapi menggenggam erat seseorang yang gak akan pernah kembali. Itu sama aja seperti kita menggenggam erat pasir, Mas. Sekuat apapun kita berusaha, pasti akan lepas juga. Yang pernah ku jaga hilang tak berarti. Iya udah Mas Satria. Silakan Mas Satria lanjutin aja pekerjaannya, Mas Satria. Ya. Pasti. Aku rela melepasnya, bukan tetap di sini melihatmu bahagia. Kenapa, Mas? Pintunya dikunci. Hah? Masa? Nggak bisa. Loh, kok kunci sih? Tolong! Padahal saya udah bilang loh Mas ke petugas kamar jenazahnya. Ya Harusnya udah. dia nggak kunciin kita. Tenang ya, tenang. Sekarang coba kamu telepon. Hubungin siapapun yang ada di luar. Resepsionis, security, ataupun siapapun lah. Nanti mereka bisa nolongin kita. Loh, aneh banget sih. Mas
saya tiba-tiba nggak ada sinyal. Oh, gimana sih kok kita jadi kekunci di sini? Tolong! Oh iya, aku juga lagi. Aduh. Siapapun yang ada di luar, tolong bukain dong. Tolong! Aduh, gara-gara kamu sih. Kamu tuh kelamaan tadi di sini. Kunci deh kita jadinya. Emang kamu yang salah kok. Gak ngajar cemen. Takut. Security! Rasain dong, gue cuma pengen ngetes. Ini si Sekar sama Ayang Bebnya bisa tahan berapa lama mereka berdua-berduaan. Udah dibilangin jangan pada akrab, deket-deket gitu. Masih juga usaha aja terus biar bisa ketemu. Berdua-duaan lagi. Itu kan bahaya buat Sekar. Ada yang kekunci di sini. Percuma kayaknya nggak ada orang. Mana panas banget lagi ruangannya. Ngambek, marah. Lagian, kenapa harus kekunci di kamar jenazah ya? Jangan takut. Ada aku di sini, aku bakal ngelindungin kamu. Iya. Jadi lihat, jangan dilihat, jangan takut. Tenang aja. Paling itu cuma karena angin, makanya kainnya bisa jatuh. Aku ada di sini kok. Tenang, aku ada di sini. Ya, tapi lepas. Jangan takut, Sekar. Tenang. Apa juga yang takut sih? Apa sih? Dibilang saya udah biasa. Apa juga takut? Cemen banget sih. Hei, sini. Mas Satria, kamu tuh pernah nggak sih mikir kalau ternyata orang terdekat kamu yang ikut andil di meninggalnya Laras? Kenapa kamu ngomong kayak gitu? Orang terdekat aku punya andil dalam meninggalnya Laras. Secara nggak langsung kamu mau bilang orang terdekat aku yang ngebunuh Laras. Maksud kamu mama aku? Sekarang dengar baik-baik ya. Mama aku emang nggak suka sama Laras. Bahkan dia nggak ngasih restu. Tapi untuk ngebunuh, aku yakin enggak. Dia nggak sekeji itu kok. Aku sadar Satria pasti akan tetap membela mamanya, sekalipun mamanya terlibat atas kematianku. Saya kan cuma bilang, kalau. Paham gak sih? Kenapa malah ketawa? Emang ada yang lucu? Ya lagi ngomongnya, kalau. Wah! Hei, demen lu ya, terus aja lengket dua-duaan. Walah, ntar lu ngelanggar aturan, baru tahu. Oh, demen lu ya. Sekar! Wah, kesenengan lu ya. Sekar kenapa ya? Setiap ngebahas Laras, ujungnya pasti ngambek. Aku juga gak ngerti sama jalan pikiran dia. Harusnya yang bete itu aku karena aku pacarnya Laras. Kenapa malah dia yang sewot? Jenny, aduh, itu kenapa sih? Hah? Lebay banget teriak-teriak kayak gitu segala. Baru tahu gue ada orang galau tapi nontonnya film horor. Ini tuh pelarian gue, Bel. Gue sebel banget sama Bima. Katanya gak bisa hidup tanpa gue. Dia malah nikah sama perempuan lain. Laki-laki sama aja. Bentar deh Jen, tapi benar-benar gue gak nyangka deh. Cewek sebadai lo, sehits lo, secantik lo, kok bisa ya?
Dihianatin sama si Bima. Emangnya apa sih? Cantik apa emang dia? Nih lihat. Tuh, namanya Yasmin. What? Cewek modelan kayak gini? Ya ampun, dibanding lo sih jauh banget ya. Nih, gak ada papanya. Gue sebel banget, Bel. Gue gak bakal dari mereka yang naik honeymoon. Lihat aja, gue bakal hancurin rumah tangganya. Gue dukung rencana lo 100%. Pokoknya rasa sakit hati lo tuh harus dibayar tuntas. Ya, sekarang gini, lo tau gak tempat honeymoon mereka itu di mana? Lo tau gak sih, dia itu honeymoon di tempat yang gue impi-impikan sama Bima. Sebel kan? Lo bayangin perasaan gue. It's my dream, Bel, my dream. Gimana kalau kita kesana aja? Sekalian lo ngerjain mereka dan sekalian juga gue mau ngajakin calon suami sama calon mertua gue kesana. Kalian holiday gitu lah, healing. Seriusan, Bel? Iya. Seriusan lo mau? Ya udah, kalau gitu ntar kita cocokin tanggal sama tanggal di mereka cek. Oke? Boleh? Ih, makasih. Sumpah lo bener-bener sahabat gue banget. Loh, Susu Sekar kok di sini nggak ikut ke aula? Kan ada pengumuman karyawan terbaik. Aku masih ada urus pasien ke lantai 2. Gak apa, nanti aku dengerin aja dari speaker rumah sakit. Oh ya udah. Bapak dan Ibu sekalian, sebentar lagi kita akan umumkan karyawan terbaik Rumah Sakit Citra Medika Tama. Kebanggaan kita semua. Kira-kira siapa ya karyawan terbaik tahun ini? Cin, apaan sih muka lu ditekuk gitu? Cuci muka Gi. Lu ikutan lihat ada pengumuman dari rumah sakit. Karyawan terbaik tahun ini. Pasti lu yang menang. Bang, saya itu nggak pernah beruntung, nggak pernah hoki. Kan yang saya dapat cuma sial aja terus. Sama saya nggak dapat restu, dipaksa nikah sama juragan. Bahkan saya meninggal aja masih sial, Bang. Orang pesimis begitu, dibilangin susah. Udah, Bang, nggak usah dibahas. Lagian saya juga masih banyak kerjaan. Gimana lu dah? Dan karyawan terbaik Rumah Sakit Citra Medika Tama tahun ini adalah Suster Sekar. Selamat kepada Suster Sekar. No, apa gue bilang? Makanya lu jadi orang tuh harus banyak bersyukur. Akhirnya saya bisa ngerasain dapat hadiah. Gimana? Lantai 2. Bener. Wow, oke juga deh tempatnya. Woi, Bel. Hai, Jen. Akhirnya datang juga. Thanks ya. Tapi gue masih bete sih soalnya gue gak kesini sama calon suami gue dan calon mertua gue. Gak apa-apa lah. Nih, kamar lo, nomor 7 ya. Ah, perfect. Terus gimana? Rencana lo selanjutnya? Lo tenang aja. Gue udah bikin rencana, gue bakal bikin honeymoon mereka berantakan kayak di neraka. Gue bakal tunjukin. Lihat aja. Oke. Halo guys, hari ini adalah hari pertama aku nge-vlog setelah aku menikah. Di sini pemandangannya bagus banget. Dan ini suami aku loh yang milihin. Nah, itu ada suami aku. Mas! Aku lagi bikin video buat mama kamu. Kamu mau ngomong apa? Makasih ya, udah mau jadi istri aku dan ngerawat mama aku. Terima kasih kembali ya, Mas. Sayang, aku mau telepon dulu ya. Iya, Mas. Gak ada sinyal, aku cari sinyal dulu ya. Oke guys, kita lanjut lagi ya, karena suami aku lagi ada telepon. Di sini view-nya bagus banget. Hari pertama aku di sini pasti bakal jadi hari yang sangat bahagia buat aku.
Jenny. Jen. Jen. Jen bangun Jen. Bimo. Jen. Jen. Bima. Aku gak nyangka aku ketemu kamu di sini. Aku masih peduli sama aku. Aku gak kebayang kalau misalnya gak ada kamu mungkin aku udah. Kamu ngapain di sini, Jen? Kamu harus Salah aku. Hah? Kamu bilang cinta sama aku, tapi kamu malah nikah sama perempuan pilihan mama kamu. Dan lebih parahnya lagi, kamu malah ngajak dia ke tempat impian kita, Bima. Senang? Dapat pacar orang? Hah? Lo senang nikah sama Bima? Lo tahu nggak? Gue sama Bima itu udah tunangan. Dan lo sengaja kan? Berpura-pura berhati malaikat depan mamanya Bima buat ngambil perhatian dia. Iya kan? Terlalu licik. Jen, udah. Lalu dilihatin. Aku nggak terima Bima. Kamu sama aku pacaran 5 tahun, tapi kamu mau nikah sama perempuan ini. Dasar pelakor. Asal lo tahu ya, Bima sengaja ngajak lo ke sini karena ini tempat impian gue sama Bima. Lo boleh bangga nikah sama Bima, tapi dia nggak pernah cinta sama lo. Lo cuma bayang-bayangan gue doang. Mas Bima. Oke juga tuh ya si Jenny actingnya. Bisa mempermaluin ini. Totalitas. Seneng banget deh bang. Walaupun cuma sehari ya, tapi saya bisa healing, bisa refreshing. Jadi gak rumah sakit terus yang saya lihat. Kata-kata aja bosan rumah sakit. Bilang mau ketemu ayang bebek Satria. Ngapain kamu kesini? Ngefans sama aku ya, ngikut-ngikutin kesini. Emangnya mampu kamu bayar penginapan di sini? Mahal loh. Bel, kamu itu bukan pusat perhatian di dunia ini. Jadi ngapain aku harus ikutin kamu? Lagian ya, kalau aku bisa nginep gratis di sini, ngapain harus bayar? Asal kamu tahu ya Bel, aku itu baru dapat penghargaan di rumah sakit sebagai karyawan terbaik. Aduh. Sekar. Cuma kamu ngomong apa kayak baga-bagain diri kamu. Aku gak peduli. Dan di mata aku, kamu itu tetap seorang suster doang, gak lebih. Alah, gedeg dah. Baru mau senang-senang datang di sini. Ceker mercon, meledak beneran dah nih. Kerja enak dah. Makan tuh tawon tuh. Jangan madunya aja yang diminum. Tawonnya dimakan. Udah bang, capek ngurusin yang kayak gitu. Saya nggak mau rusak liburan saya. Yuk. Ayo kemana? Gitu. Liburan. Tuh lihat. Berangkat. Maaf ya mbak. Ya, aku juga minta maaf. Aku buru-buru. Nggak bisa sih.
rencana kedua harus berjalan mulus. Gue bakal bikin Yevlin muak sama Bima. Malam ini harus jadi malam terindah gue sama Bima. Yes. Aku mohon. Apa Semua lagi? yang kamu lihat itu gak seperti apa yang kamu pikirkan. Pikirin apa? Emang kamu tahu apa soal pikiran aku? Jangan-jangan kamu emang sengaja ya ngelakuin itu semua depan aku? Biar apa, Mas? Biar aku sadar. Sayang. Please, ini kan honeymoon kita. Masa harus berantakan kayak gini sih? Aku nggak mau bahas. Aku udah tuker kunci ini ya ke resepsionis. Soalnya tadi kunci kita rusak. Dan please banget, kasih waktu aku buat sendiri. Ya udah. Tapi aku minta sama kamu, marahnya jangan berkepanjangan ya. Aku ikutin mau kamu. Ya, udah kamu masuk kamar dulu. Aku angkat telepon dari mama. Kamu ngapain di sini? Harusnya ini jadi channel pengantin gue sama Bima dan lo nggak pantas buat jadi sini. Sekarang, gue udah saya jadi istrinya Bima. Lo tuh bukan siapa-siapanya Bima. Dan asal lo tahu, gue gak pernah niat buat ngerebut Bima dari lo. Harusnya lo yang realistis ya. Hubungan kalian tuh gak pernah direstui sama mamanya Bima. Sadar lo! Ayo! Dengar ya, gue bakal bikin hubungan lagi satu lagi sama lo. Dan gue bakal bikin pernikahan lo hancur dan gue nggak bakal biar lo hidup tenang. Silakan aja. Gue gak akan takut. Dengar ya, gue nggak akan segan buat nyingkirin lo. Dan gue akan lakuin apapun buat bikin gue sama Bima bersatu. Lepasin jadi! Gimana? Enak? Itu pantas buat lo. Kamu kenapa, Jen? Yevlin menabrak aku, Bima. Dia nggak terima aku ada di sini. Dia nuduh aku mau ngerusak honeymoon club, tapi aku nggak ada niat apa-apa, Bima. Dia jambak aku, dia nampar aku, Bima. Yesli ngelakuin itu semua ke kamu. Iya, kamu nggak percaya? Hah? Kamu lebih percaya sama perempuan yang baru kamu kenal dibanding aku yang kamu kenal selama 5 tahun? Hah? Aku malu, Bima. Aku malu. Teman-teman aku ngeledekin aku semua gara-gara aku gagal nikah. Kamu ngerti gak sih perasaan aku, Bima? Aku capek, Bima. Aku pengen mati aja, Bima. Jen, please. Please, aku mohon kamu. Kamu jangan ngomong kayak gini. Aku juga tersiksa sama perasaan ini. Aku juga terpaksa. Aku gak bisa nolak permintaan mama aku, Jen. Kalau bisa tinggalin Yevlin. Demi aku. Kenapa? Kamu gak bisa jawab kan? Gak bisa kan? Jawab, Bima, jawab! Berapa lama yang kamu butuhin? Hah? Berapa lama? Gak bisa kan kamu jawab? Kecewa rumah kamu, Bima.
glamping nggak? Ini masalahnya jidat aku bengkak tante merah-merah. Ini semua gara-gara Sekar tau nggak? Jidat aku jadi disengat tawon tante. Nyebelin banget sih tuh si Sekar. Ini semua gara-gara dia tau nggak? Bella. Tante, nanti aku telepon lagi ya. Aku Sherlock nanti glampingnya. Ya, see you tante. Bye. Gue kesel banget tau. Harusnya malam ini tuh jadi malam terindah gue sama Bima. Tapi malah gagal gara-gara tuh cewek. Awas aja, gue bakal ngambil Bima dari dia. Hah. Tolong istri saya. Saya mohon tolong. Tolong. Mas, ada apa ya? Saya juga nggak tahu, Mbak. Istri saya kayaknya keracunan gas water heater deh, Mbak. Tolongin, Mbak. Kita bawa ke sana aja ya, Mas. Kebetulan saya seorang perawat yang coba bisa bantu banyak. Nanti apa ya, Mas? Bawa ke sana. Mas, baringkan di sini aja. Mbak, Mbak bisa dengar saya? Maaf Mas, istri Mas sudah meninggal. Saya. Bangun saya. Mohon sama kamu bangun saya. Bangun sayang. Yesen meninggal. Halo, Skar. Kamu udah gak ngambek sama aku ya, makanya kamu telepon aku lagi. Ngomong apaan sih? Mas, saya itu cuma mau nanya sama Satria. Satria lagi di mana? Saya mau minta tolong. Mas bisa nggak datang ke Sky Glamping and Resort? Di sini ada yang meninggal, Mas. Sky Glamping and Resort. Itu kan glamping yang diajakin sama Bella kemarin. Skar, kamu ngapain ada di sana? Aduh, Mas Satria nggak penting deh nanyanya. Sekarang urus yang penting-penting dulu, Mas. Ini di sini ada yang meninggal dan saya minta tolong sama Mas Satria buat datang ke sini. Mas bisa nggak datang ke sini sekarang? Mas, ini yang meninggal itu katanya keracunan gas water heater. Nah, saya nggak tahu ini tuh kesengajaan, kelalaian atau apa. Kok di-reject sih? Iya, Skar. Aku tahu tempatnya. Aku sana sekarang ya. Saya tunggu ya, Mas. Saya juga mau nelpon ambulans untuk bantu proses evakuasi jenazah. Jangan-jangan Satria lagi teleponan sama si Sekar. Makanya sampai reject telepon aku. Satria bener-bener kelewatan. Jovi, tolong kamu bawa Bayu dan anggota untuk datang ke Sky Glamping and Resort. Di sana ada korban meninggal. Untuk lokasinya kamu bisa lihat di Maps. Kita ketemu di sana ya. Saya langsung menuju ke sana sekarang. Kenapa kamu secepat ini pergi ninggalin aku, Yaslin? Padahal kita baru aja nikah. Mas Bima. Perasaan gak ada angin. Bima. Siapa yang mengizinkan Mas Bima masuk ke ruangan ini?
Mengingat status ruangan ini adalah lokasi olah TKP. Cuma ini satu-satunya kenangan saya sama istri saya. Mas, saya mohon kerjasamanya untuk tidak mengambil satu barang pun dari lokasi olah TKP. Pak, saya yakin ini semua kelalaian pengelola, Pak. Istri saya meninggal karena keracunan gas water heater, Pak. Saya mohon, tolong selesaikan kasus ini, Pak. Istri saya nggak mungkin tenang arwahnya, Pak, kalau kasus ini belum terang benderang dan dia belum mendapatkan keadilan, Pak. Saya mengerti apa yang Anda rasakan. Kami juga sedang melakukan penyelidikan terhadap kasus ini. Nanti kalau ada informasi atau update apapun, pasti kami kabarin. Mengingat Mas Bima adalah orang terdekat dari korban. Tapi sekali lagi saya mohon, tinggalkan lokasi TKP. Pak Bima, mari ikut kami. Baik, Pak. Akhirnya perempuan itu mati juga. Kamu nggak sedih kan? Kamu kan nggak cinta sama dia. Kamu senang? Yaslin meninggal. Kenapa sih? Emang udah takdirnya. Kamu sama aku. Makanya dia meninggal. Dan sekarang kamu harus perjuangin aku ya. Kamu harus ngomong sama mama kamu soal hubungan kita. Oke? Kamu kasih aku waktu ya. Sekarang polisi masih menyelidikin kematian istri aku. Tapi kamu janji ya, perjuangin aku. Udah bosan gua lihat tempat ginian mah. Ngomong banget nih. Abang mau kemana? Kan kita mau ke situ. Kok bisa-bisanya pas Bima lagi berduka, tapi mereka malah pelukan. Bujubu neng buset dah tuh laki. Bininya baru meninggal, udah pelukan lagi sama cewek lain. Kagak bener tuh dua orang. Saya juga merasa aneh deh, Bang. Padahal tadi tuh Mas Bima histeris banget waktu istrinya meninggal. Terus sekarang dia biasa aja ya. Kalau gitu, nanti malam kamu tidur tempat aku ya. Di kamar nomor 6. Oke? Ya, halo, Ma. Maafin aku ya, Ma. Kalau aku nggak langsung ngabarin Mama. Yaslin udah meninggal, Ma. Nggak usah, Ma. Nanti kalau jenazahnya udah selesai diurus, akan langsung dipulangkan untuk dimakamkan. Iya, Ma. Dan aku juga akan nuntut pertanggungjawaban dari pengelola. Bang, saya yakin ada arwah di sini, Bang. Mana? Gua kagak lihat. Aku berasa merinding ya. Udaranya tiba-tiba jadi dingin. Akhirnya, perempuan licik itu mati juga. Dengan begitu, gak ada yang bisa misahin gue dan juga Bima. Gue yakin Bima akan datang ke kamar ini dan gue bakal ngehibur Bima. Dan gak ada kesempatan buat Bima untuk nangisin perempuan itu lagi. Sayang? Sayang? Itu kamu kan? Angin kali ya? Ya udah deh, gue tungguin Bima di sini aja.
ganjel gini ya? Kok kayak ada yang aneh? Lepasin gue, Yasmin! Yasmin, lepasin gue! Yasmin, lepasin gue! Tolong! Tolong! Nyebelin banget sih. Harusnya healing di sini malah jadi parno, tau nggak? Gara-gara ada yang meninggal di sini. Nyebelin. Aku tiba-tiba jadi merinding ya. Ih, udah tidur aja. Untung tante kesini tante. Aku takut banget tante. Aku niatnya di sini healing, tapi malah ada yang meninggal tante. Dia keracunan gas water heater tante. Aku takut banget tante. Aduh, Bel, kalau tahu ada kejadian kayak gitu, Tante gak bakal nyusul ke sini deh. Tante kan juga takut, Bel. Tante jangan pulang ya. Tante terus di sini nemenin aku tante. Kalau enggak aku bisa mati ketakutan tante. Dan Satria juga ada di sini kok tante. Dan dia nyuruh semua pengunjung buat jangan pergi dulu sampai kasus ini bisa diselidikin. Dan Satria juga ada di sini. Iya tante. Nyebelin kan dia? Bel. Kaget aja. Kenapa sih lo datang-datang berantakan kayak gitu? Kenapa? Bel, gue didatengin sama arwahnya Yasmin. Kenapa arwahnya Jesslyn jadi ngehantuin lo? Hah? Emangnya? Bentar, jangan-jangan lo yang ngebunuh. Bel, gue emang benci sama Yasmin, tapi gue gak pernah ngebunuh Yasmin, Bel. Jangan sampai ya gue kebawa-bawa dalam kasus ini. Kalau sampai terbukti lo yang ngebunuh dia. Yasmin? Yasmin, kenapa kamu seperti itu? Apa ada yang bunuh kamu? Ya harus mati. Ini bener lu dibunuh? Saya harus balas dia. Agak baik, lu balas dendam. Gue bilangin lu jangan jadi arwah dendaman deh. Agak enak. Ya harus mati. Yasmin, gak semua balas dendam itu bisa selesaiin masalah. Nanti malah ngerugiin diri kamu sendiri dan bisa bikin arwah kamu gak tenang. Aku bisa bantu kamu. Jangan halangin saya. Jangan halangin saya. Kurang ajar tuh arwah. Mau kita tolongin malah nyerang si Laras. Dasar anak zaman now. Ini udah gak bener, Bang. Aura kemarahannya berasa banget. Dia bisa nyelakain orang lain, Bang. Seperti ada yang janggal di kematian Yesus. Saya harus cepatnya ngasih tahu Satria. Ya deh, gila lu. Kasih tahu Ayang Beb. Tuh arwah emang lama-lama kagak bisa hati. Ntar lama-lama minta jantung. Sepertinya ada yang sengaja motong selang gasnya. Bukan sekedar bocor biasa. Apalagi dianggap sebuah kelalaian.
Pasti ada sidik jari pelaku yang tertinggal di sini. Ini ada percikan darah. Aku makin curiga nih kasus pembunuhan. Permisi, Pak. Oh, ya. Pak, tolong kasus ini diselesaikan biar cepat tuntas, Pak. Karena kami merasa dirugikan, Pak. Walau memang kami menggunakan gas tapi untuk water heater, Pak. Dan kami selalu mengecek secara berkala dan rutin. Melakukan maintenance. Tempat ini seharusnya aman. Dan nggak pernah ada kejadian sebelumnya di tempat ini, Pak. Saya mengerti perasaan Bapak. Tapi percayalah, kami nggak tinggal diam. Saat ini kami sedang melakukan proses penyelidikan. Dan satu hal lagi, saya mohon Bapak untuk menjauhi area ruangan ini. Karena ruangan ini adalah bagian dari lokasi TKP. Baik, Pak. Makasih kerjasamanya. Laporan. Ya. Banyak pengunjung yang ketakutan. Katanya mereka melihat hantu. Jovi, Bayu, saya minta kalian untuk fokus mencari barang bukti. Jangan sampai ada ketinggalan walau satu pun. Perkara hantu, arwah, setan. Ini nggak cukup penting saat ini. Banyak hal yang lebih penting daripada itu. Tolong fokus ya. Siap, Dan. Amankan ini. Baik. Saya minta tolong sama kamu. Kameranya dalam kondisi mati. Saya berharap kamu bisa pulihkan sehingga kamera ini bisa dihidupkan. Nggak tahu kenapa feeling saya bilang ada barang bukti di situ. Siap. Wah, sempit tau Jen. Kan udah gue bilang, gue tuh udah gak butuh temen, gue udah ada Tante Astari di sini. Nah, mendingan lu sana deh, sempit tau. Ih, Bel. Ih, bagi selimut, ih. Bella, bagi selimut. Bel. Bella. Bella. Sadar, Jenny! Jenny! Ma, kenapa kalian di sini? Satria. Tadi Bella telepon Mama, katanya Bella. Iya, Sat. Tadi aku hubungin Mama kamu dan suruh Mama kamu kesini, tapi aku nggak nyangka dia datangnya secepat itu dan tepat waktu banget. Satria, tolong temen aku sekarang, kasihan Satria, tolong please, tapi biarin aku sama Mama kamu pergi dari sini ya. Ya Satria. Bel, denger baik-baik. Siapapun belum boleh pulang dari sini. Nggak ada yang boleh ninggalin tempat ini. Kami semua masih mencari bukti dan saksi. Halo, Mbak. Jenny, ada apa ini?
Jenny, tolong ngomong sesuatu. Jenny, kamu kenapa? Jenny, Jenny, tolong bicara sama saya. Jenny, kamu kenapa? Misi, ada apa sih? Misi, Mbak. Misi. Jenny? Mbak Jenny? Mbak? Mbak Jenny? Mbak Jenny? Mbak Jenny? Mbak Jenny? Mbak bisa dengar saya kan? Mbak? Mas, ini kenapa sih? Aku nggak paham, Sekar. Dari tadi, aku coba ajak bicara tapi dia nggak bisa ngomong kan? Kenapa sih? Sekarang tuh ada di mana aja deh. Tolong. Iya, tante juga nggak tahu, Bel. Tapi kan gimana pun, Sekar itu kan emang tugas kesehatan kan? Mbak Jenny? Sen, Mbak, Sen. Kamu kenapa, Jen? Mbak, kondisi Jenny gimana, Mbak? Saya nggak tahu, Mas. Tapi ini sepertinya dia lagi mengalami shock. Jen, kamu ngomong, Jen, jangan diem gini. Coba bicara sama kita pelan-pelan ya, Mbak. Mbak Seran tarik nafas. Ikutin saya, Mbak. Tarik nafas. Pelan-pelan Mbak ceritain ke kita semua ada apa. Lihat aku ya, Lin. Dia kayak mau membunuh aku. Jangan-jangan Alung tuh marah karena perempuan ini yang ngebunuh dia. Ya, bisa jadi tuh. Iya kan? Iya, bisa jadi. Aku bukan pembunuh. Aku gak pernah ngebunuh dia. Aku sendiri kok. Orang dia marah-marah dan ribut sama perempuan itu karena itu suaminya itu mantan dia. Aku bukan pembunuh. Aku bukan pembunuh. Aku bukan pembunuh. Jenny, saya minta kamu tenang ya. Jadi Jenny ini mantannya Bima dan dia masih cinta sama Bima. Aku harus cari tahu tentang mereka. Siapa tahu itu bisa membuktikan siapa dalang di balik situasi ini. Ada apa sekarang? Jadi gini, Mas. Saya tuh lihat Yeslin nangis. Terus saya juga sempat lihat Jenny berusaha masuk ke kamarnya Bima dan Yeslin. Nah, nggak lama dari itu, Mas, saya dengar teriakan Bima minta tolong. Karena dia nemuin Yeslin udah meninggal di kamarnya. Iya. Nah, berarti bisa jadi meninggalnya Yeslin itu bukan karena kecelakaan. Keracunan gas water heater, Mas. Bisa aja karena dibunuh kan. Makanya arwah Yeslin juga gangguin Jenny. Kalau Mas Satria nggak percaya sama omongan saya, coba deh Mas lidikin dulu. Sebenarnya aku menemukan selang water heater yang sengaja dipotong sehingga membuat gasnya keluar. Ya ampun, saya beneran gak nyangka, Mas, kalau ternyata kecelakaan gas dari water heater itu cuma manipulasi. Tapi aku nggak bisa nangkep Jenny begitu aja berdasarkan ucapan kamu. Kesaksian kamu kurang kuat. Tapi kamu tenang ya. Aku akan geledah kamar Jenny. Aku berharap aku bisa menemukan bukti baru di kamar Jenny. Kalau ada bukti yang kuat, aku dengan mudahnya bisa menangkap Jenny sekarang juga. Sky Hotel and Resort nomor 4. Iya, ini adalah kuncinya Yeslin. Tapi kenapa ada di dalam tasnya Jenny? Ada apa, Dan? Jovi, kita dapat barang bukti baru. Tolong disimpan. Apa nih? Ngapain kamu masuk ke kamar orang tanpa izin?
Mohon maaf sebelumnya. Kami sudah berkoordinasi dengan pengurus resort untuk melakukan penggeledahan. Dan kami juga mendapatkan laporan bahwa kamu sempat cekcok dengan korban. Korban pun sempat tidak bisa masuk ke kamarnya karena kehilangan kunci. Dan menariknya, kami menemukan kunci kamar korban ada di dalam tas kamu. Pak, saya bisa jelasin Pak, saya nggak pernah nggak mau dilakuin Pak, saya nggak mungkin lakuin itu Pak. Berdasarkan beberapa saksi dan juga barang bukti yang kami punya, ini sudah cukup untuk membawa kamu ke kantor polisi untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Jadi tolong kooperatif, saya meminta kerjasamanya. Jovi, tolong bawa Jenny ke kantor polisi untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Pak, nggak bisa gitu dong Pak. Siap, Dan. Pak, saya nggak pernah ngelakuin itu Pak. Saya nggak mungkin ngebunuh Yasmin, saya berani bersumpah. Sudah, Pak. kamu ikut saya ke kantor. Jelaskan semuanya di kantor polisi. Mari. Bukan aku pembunuh, lepasin! Diam. Saya bilang diam. Lepasin, bukan aku pembunuhnya. Lepasin! Jenny, saya minta kamu untuk tenang. Bima, tolong aku Bima. Bukan aku pembunuhnya Bima, percaya sama aku berani bersumpah Bima, bukan aku. Bel, tolong gue Bel. Bukan gue pembunuhnya Bella, lu percaya sama gue kan Bella? Lu tahu semuanya kan Bella? Please tolongin gue Bel. Enggak, Jen. Sorry kali ini gue gak ikut-ikutan dan gak bisa nolong lo. Karena gue bener-bener gak nyangka sama lo bisa ngelakuin kayak gini, bisa ngebunuh orang. Lu sudah gak penting kalian percaya sama gue. Bukan gue pembunuhnya. Jenny nggak mungkin ngelakuin ini, Pak. Dia nggak bersalah. Saya minta kasus ini ditutup aja, Pak. Biar arwah istri saya tenang. Maaf, Mas. Kasus ini nggak bisa ditutup begitu aja. Karena ada indikasi kasus pembunuhan dan juga merugikan pihak pengelola. Maka kami harus mengusut kasus ini sampai tuntas dulu. Bima, bukan aku pembunuh Bima, percaya sama aku Bima, bukan aku Bim. Jovi, Bayu, bawa dia. Bima, bukan aku pembunuh Bima, tolong aku Bima. Bima, bukan aku pembunuh Bima. Aku minta tolong sama kamu ya. Kamu harus ikut ke kantor untuk dimintai keterangan. Begitupun Mas Bima. Saya minta kerjasamanya. Tolong kooperatif. Ini Mas Satria, saya akan memberikan kesaksian sesuai dengan apa yang saya lihat, Mas. Makasih. Sekar, untung ada kamu tadi yang ngeliat kejadian itu. Jadinya ada saksi yang bisa dimintai keterangan. Itu cuma kebetulan aja kok, Mas Satria. Tapi aku bingung. Kenapa kamu bisa ada di sana? Emangnya kamu ada acara? Sebenarnya saya itu dapat voucher, Mas, dari kantor buat nginep di situ. Tapi malah kayak gini kejadiannya. Makanya, kamu besok-besok kalau mau liburan jangan sendirian. Harus bareng sama aku. Maksud Mas Satria? Maksud aku kita liburan bareng. Kamu sama aku. Kalau sendiri kan gak enak. Liburannya jadi kesepian. Tapi kalau berdua, liburan kamu jadi penuh kenangan. Mas Satria, Pegangan aja ya, jangan dilepas. Kita nggak pernah tahu kapan kita bisa bikin kenangan kayak gini lagi. Tadi ngomong apa? Pegangan, takutnya jatuh. Aku jadi kesel banget ngeliat Sekar dan Satria malah makin lengket. Bahkan Satria gak lihat aku sama sekali. Bel, lain kali kamu tuh jangan salah pilih teman. Nanti kalau kayak gini malu loh di depan Satria. Masa kamu ngedukung temen yang mau bunuh orang? Tante, aku juga gak tahu kalau saja itu senekat itu buat dapetin Bima. Kalau itu kamu, kira-kira kamu akan melakukan hal itu nggak? Sekarang mau bunuh Laras. Ya Tante, gak mungkin lah aku mau ngotorin tangan aku sendiri buat ngelakuin itu semua. Yang ada ntar kalau ketahuan, aku bisa kayak Jenny masuk penjara. Ih, gak mau. Untung aja
jenazahnya Laras nggak ditemuin. Semoga nggak akan pernah ditemuin ya sama Satria jenazahnya. Aku bukan pembunuh. Dan aku nggak pernah kebunuh Yaslin. Kenapa kalian nggak percaya sih sama aku? Kalian tuh nggak ada bukti. Mbak, Mbak Jenny? Mbak Jenny kenapa Mbak? Mbak? Dan ini gimana, Dan? Proses interogasi belum selesai, Dan. Gini aja, demi keamanan dan juga keberlangsungan penyidikan, tolong dibawa dulu, berikan pertolongan pertama dulu. Sampai dia udah sadar, baru kita lanjutin interogasinya. Siap, Dan. Suster sekarang tolong dibantu ya. Iya, Mas Jeki. Bayu, mengenai kamera itu bagaimana? Udah nyala belum? Saya sangat berharap kita bisa menemukan bukti baru di sana. Masih dalam proses, Dan. Kalau kameranya udah nyala, pasti saya kabarin komandan. Oke, segera ya. Ya udah kalau gitu saya langsung cek kameranya, Dan. Ya, makasih. Sekar, makasih ya. Kamu sudah bersedia untuk memberikan kesaksian. Aku berharap kita sama-sama bisa menemukan bukti bahwa Jenny memang pembunuhnya Yaslin. Lagian emang apa sih yang Mas Satria nggak bisa lakuin? Bukannya mudah ya buat Mas Satria dapetin pelaku. Tapi kenapa ya Mas nggak bisa tahu apa yang terjadi sama Laras? Aku nggak salah dengar. Bukannya kemarin kamu sendiri yang nggak mau sangkut pautin ini sama Laras. Tapi tiba-tiba sekarang kamu bahas dan kamu sangkut pautin lagi sama Laras. Aku suka bingung sama kamu. Kalau aku boleh jujur, aku penasaran. Kenapa kamu mau tahu banget soal Laras? Dan aku juga nggak ngerti. Setiap aku mau cari Laras, semua berasa seperti jalan buntu. Ya itu karena kamunya aja yang nggak peka. Makanya nggak ketemu kan? Tapi udahlah, nggak usah dibahas. Kalau Bibir datang lagi, aku harus cepat-cepat pergi dari sini. Mas Satria, saya permisi dulu ya. Permisi. Sekar, Sekar ini kenapa ya? Hari ini dia baik, besok dia marah, lusanya dia bete lagi. Perempuan susah banget untuk dimengerti. Apaan sih ini? Jorok banget lagi. Gue mau tidur tuh aku gatel. Ih! Gue merinding. Ih. Yasin, jangan lakukan itu. Yasin, stop. Jangan halangi aku. Dia harus mati. Yaslin, kamu jangan salah paham. Tolong jangan seperti itu, Yaslin. Kalau kamu balas dendam, apa bedanya kamu sama Jenny? Biar polisi yang balas Jenny, dia akan dapat hukuman yang setimpal. Tapi kamu tenang aja. Sebentar lagi pembunuh kamu akan ditangkap dan dia akan dapat hukumannya. Pergi, jangan jauh, pergi.
Jenny, kamu kenapa? Jenny. Dan, Jenny teriak histeris, Dan. Entah kenapa. Suruh dia untuk tetap tenang dan panggil para medis. Siap, Dan. Siap, Dan. Kamu tenang, Kek. Satria kenapa aku jadi ikutan dipanggil sih? Kan aku nggak salah apa-apa. Bel, tenang dulu ya. Kenapa kamu dipanggil ke kantor polisi? Karena aku butuh kesaksian dari kamu, Bel. Kamu ini kan sahabatnya Jenny. Aku yakin sedikitnya kamu tahu. Dan soal rencana kalian pergi. Jenny kan yang ngajak itu. Pertanyaan aku sekarang, apa sebelumnya Jenny pernah ngasih tahu soal rencananya ini ke kamu? Iya, dia cuma ngajakin aku buat staycation di glamping, itu aja pertamanya. Lo tenang aja. Gue udah bikin rencana, gue bakal bikin honeymoon mereka berantakan kayak di neraka. Bel, tolong jujur. Tolong ngomong apa adanya. Jangan ada yang dibuat-buat. Atau kamu berbohong. Kalau kamu berbohong, Bel, sama aja kamu sudah mendukung dan bekerja sama dengan Jenny. Jadi tolong berikan kesaksian yang benar kepada pihak kepolisian. Iya, Sat. Aku bakal ngomong jujur. Karena aku bukan wanita jahat kayak Jenny. Iya, Sat. Jadi waktu itu Jenny emang cerita sama aku dia punya niat buat ngancurin honeymoon mantan pacarnya. Tapi aku nggak nyangka dia bakalan senekat ini, Satria. Kalau tahu dia bakal ngelakuin kayak gini, aku juga nggak bakal mau kali, Sat. Ikut ke glamping itu bahkan bakalan aku cegah. Lapor kemana? Kameranya udah beres, jadi bisa langsung dicek. Makasih banyak. Oke, Bel. Sudah cukup kesaksiannya dan kamu sekarang boleh meninggalkan kantor polisi. Makasih untuk kerjasamanya. Ih, Satria dingin banget sih. Nah, udah deh. Silakan saudari Jenny. Bel, kalau gue bujuk Pak Satria, bilang kalau gue nggak bersalah. Gara-gara lo, Satria tuh jadi marah tau sama gue. Mendingan sekarang ngaku aja deh. Lo kan yang bunuh Jesslyn. Bukan gue yang ngebunuh Yaslin. Ya tuh masih aja dengan aku. Mendingan aku. Berhenti! Kalian berdua jangan bikin keributan di sini. Ayo saudari Jenny, ikut saya. Awas lo ya! Beli banget sih. Bad lo tau gak sih? Denger ya, gue gak akan segan buat menghancurin lo. Dan gue akan lakuin apapun buat bikin gue sama Bima bersatu. Lepasin Jenny! Gila kamu ya! Naikkan kasusnya Jenny. Video ini sudah cukup jelas sebagai bukti indikasi bahwa Jenny adalah pembunuhnya Jesslyn. Bisa jadi juga Jenny adalah orang yang memotong selang itu sehingga Jesslyn keracunan gas. Selanjutnya kita harus menunggu hasil sidik jarinya keluar. Begitu hasil sidik jarinya keluar, bukti kita sudah kuat. Siap, Dan. Permisi, Dan. Silakan Bu Jenny. Pak. Bim, kalau aku Bim, aku nggak kuat di sini. Aku mau keluar dari sini. Bim, aku nggak mau seumur hidup di sini. Aku akan cari cara untuk keluarin kamu dari sini. Bim, please. Aku mau keluar sekarang juga, Bim. Aku nggak mau di sini. Aku nggak mau mati di sini, Bim. Oke. Malam ini juga kamu akan keluar dari sini. Caranya? Bim, apa ini? Aku udah siapin semua ini. Ini satu-satunya cara supaya kamu bisa keluar dari sini. Nanti kalau kamu bisa sampai di rumah sakit, aku akan jemput kamu.
tahu, Bu. Saya minta tolong. Bawa dia langsung ke rumah sakit, dia butuh pertolongan. Pak Imam, tolong Pak. Pak, tolong panggil ambulan Pak. Siap. Lapor komandan. Ada apa, Bay? Jenny kejang-kejang di ruang busuk. Petugas bilang dia harus segera dibawa ke rumah sakit. Jenny kejang-kejang. Iya, Nat. Ayo, tiba-tiba dia kejang. Kita dampingin dia ke rumah sakit. Oke, Nat. Jen. Loh, Mbak Jenny? Ini Mbak Jenny kenapa? Saya juga nggak tahu, Sus. Tadi dia kejang-kejang waktu saya besok di penjara. Sus, bawa ke dalam ya. Baik, Sus. Nanti panggil dokter ini ya. Suster Sekar, gimana kondisi Jenny? Baru mau dicek Mas sama dokter. Oke, baik. Gimana? Ada informasi soal sidik jari? Belum, Dok. Saya akan segera hubungi Jovi dulu. Segera ya. Pak. Sekar. Pak, saya izin ke dalam dulu ya, temen Jenny. Permisi. Aneh. Kenapa Bima malah peduli sama Jenny? Padahal Jenny kan dicurigai sebagai pembunuh istrinya. Benar-benar mencurigakan. Dok, gimana kondisi Jenny, Dok? Sudah stabil, Pak. Tadi sempat kritis, untung segera dibawa. Saya izin ya, Dok, untuk temenin Jenny sebentar di sini. Boleh, tapi jangan diajak lama-lama bicara ya. Dia butuh istirahat. Baik, Dok. Ayo, Sus. Jen? Bangun, Jen. Jenny. Untunglah kamu berhasil bertahan, Jen. Aku masih mati gara-gara kamu, Din. Maafin aku ya. Ini satu-satunya cara, aku nggak punya pilihan lain. Sekarang apa rencana kamu? Jen, bangun. Kita harus segera pergi dari sini. Aku masih lemes, Din. Jen. Kau percayakan sama aku. Aku akan bawa kamu pergi dari sini. Ya, semua akan segera berakhir. Ayo. Turun, pelan-pelan ya, pelan-pelan. Ayo, kamu pasti bisa. Oke. Komandan, ada info dari Jovi kalau soal hasil lab sidik jari itu sudah keluar. Hasilnya adalah ditemukan sidik jarinya Bima di selang yang diputus. Sidik jari Bima? Iya, Nak. Bima, kamu kenapa, Bima? Mas, maaf. Bima! Jen, ayo kita harus cepat. Aku tidak bisa ketangkep, Mas. Udah kamu percaya aku aja, kita nggak akan ketangkep. Ayo, cepat, kita harus bergerak cepat. Ayo kamu naik, kaki kamu naikin, pelan-pelan. Pegang sama aku. Itu dia ya, Bang. Kamu pembunuh, Mas. Bakal seru nih. Ayo kita ikutin. Gua pengen lihat akhirnya. Ayo. Bima berhenti, Pak. Bima berhenti. Bima. Jen, kenapa Jen? Kita masih belum aman. Aku harus bawa kamu pergi jauh dari sini. Kamu gila ya? Kamu membunuh Yasmin? Hah? Ini kriminal, Bima. Aku cuma pengen buktiin cinta aku ke kamu. Sekarang kamu percaya kan? Aku nggak akan pernah hianatin kamu. Aku nggak akan pernah tinggalin kamu. Aku nggak akan pernah biarin kamu mati, Jen. Lebih baik Yasmin yang mati daripada kamu. Aku mau pulang aja. Aku udah disakitin sama Jenny. Mas Bima jahat banget sama aku. Aku ini dianggap apa? Kamu beneran mau pulang? Iya, aku mau pulang.
Kamu tega ya Mas gak belain aku? Kamu malah asik-asikan sama mantan kamu. Kalau kamu emosi kayak gini, aku mau jelasin apa juga percuma. Pokoknya aku mau pulang Mas, aku mau pulang, aku udah gak kuat. Ya udah, kamu tenang dulu ya. Kamu tenangin diri dulu. Aku urus proses check up. Aku mau pulang. Iya, aku urus. Kamu sabar. Aku urus proses check up biar kita bisa pulang ya. Aku nggak mau tahu ya. Aku mau pulang sekarang juga. Ya udah, kamu tenang ya. Udah, kamu tenang. Kamu mandi dulu sekarang. Aku prosesin. Aku mau pulang. Mas, tolong Mas. Di sini bau banget. Mas. Kepala aku pusing banget, Mas. Kamu yang gila ya? Kamu pelakunya malah aku jadi penjahatnya. Tega, Bima. Sakit, Jen. Stop, Jen. Jenny! Jenny! Dengar saya, Jenny. Janji sama saya kamu harus bertahan ya. Kamu harus kuat. Saya akan cari pertolongan. Saya akan telepon ambulans supaya kamu bisa dibawa ke rumah sakit. Bima, dia... Iya. Kamu tenang aja, urusan Bima akan jadi urusan saya. Saya akan tangkap Bima. Tapi sekarang fokusnya adalah keselamatan kamu. Saya akan cari bantuan ya. Halo, tolong kirim ambulans. Ada korban kecelakaan. Saya akan kirim lokasinya sekarang. Tolong cepat ya. Jadi kamu yang membunuh aku. Itu cuma kecelakaan. Jangan bunuh aku, Yasmin. Sekarang waktunya kamu menepati janjimu. Yakin berhenti. Yasmin, jangan! Jadi, gimana sekarang keadaan lo? Bel, kenapa gue masih hidup, Bel? Kenapa gue gak mati aja, Bel? Astagfirullahaladzim. Jangan ngomong kayak gitu dong, Jen. Kamu harusnya bersyukur lo masih diberikan keselamatan kayak gini. Ya, Kesempatan buat apa sih, Bel? Lihat kondisi gue sekarang. Dokter bilang, gue udah lumpuh, Bel. Lumpuh total. Hidup gue hancur, Bel. Bima juga udah ditangkap. Semuanya karena kebodohan gue. Gue percaya cinta. Ternyata cinta cuma ngebunuh gue secara perlahan. Gue cacat. Gue cacat.
Bel, tante keluar dulu ya. Ya, tante, nanti aku nyusul. Jenny, semoga keadaan kamu lekas membaik ya. Tante keluar dulu. Sabar aja. Gue yakin lo pasti akan sembuh. Sekar, kamu masih kepikiran Jenny ya? Iya Mas Satria. Buat saya ya Mas, kasus itu menyeramkan banget. Saya masih nggak nyangka, kok bisa ya Dimas tega itu sama istrinya. Padahal ya Mas, tempat teraman dan ternyaman bagi seorang istri itu adalah suaminya. Ya, aku setuju sama kamu. Tapi aku penasaran sama satu hal. Gak tahu kenapa kata-kata kamu waktu itu masih nyangkut di kepalaku. Kenapa kamu bisa bilang kalau orang terdekat aku punya andil dalam kematian Laras? Saya nggak ada maksud apa-apa kok Mas. Lagian percuma juga. Satria kan nggak akan percaya sama saya. Bukannya aku nggak percaya sama kamu sekarang. Jangan salah paham dulu. Aku tuh kan kenal kamu nggak sehari dua hari. Dan aku sangat tahu sifat dan karakter kamu. Kamu ini nggak mungkin mengatakan sesuatu tanpa tahu kebenaran, tanpa punya data, tanpa punya maksud dan tujuan. Makanya aku nanya sekarang. Ya Mas Satria cari tahu aja sendiri. Mas kan seorang polisi. Dan Mas juga orang yang lebih tahu tentang Laras. Lagian ya Mas, harusnya dari sekarang ini Mas mulai cari tahu. Laras itu meninggal karena celaka di danau. Atau emang ada yang sengaja ngilangin nyawanya? Sekar, tunggu. Keterlaluan Sekar. Bisa-bisanya dia bicarakan soal Laras ke Satria. Siapa sebenarnya Sekar? Kenapa dia bisa mengambil kesimpulan tentang Laras? Apalagi sih Mas Satria? Udah deh, Prima juga kan ngomong sama saya. Mas juga gak bakal percaya. Jadi sekarang saya serahin semuanya ke Mas Satria. Permisi ya, masih ada tugas. Maafin aku ya Sat, aku gak bisa jelasin tentang ini semua. Karena sampai saat ini, aku bahkan gak tahu siapa pelaku sebenarnya Sat. Apakah Bella atau Bu Astari?